bangsa kita mau dibawa kemana? Masih berkutat dengan perdukunan-perdukunan, itu pun tipu-tipuan. Masih berkutat dengan ilmu-ilmu supranatural, tapi itu tipu-tipuan. Masih berkutat dengan kegaiban, tapi itu tipu-tipuan. Itu trik-trik sulap semua. Kami dulu guru-guru mengajarkan kalau punya kemampuan tidak perlu orang tahu. Kemampuan yang aneh-aneh misal. Dalam rangka ulang tahun negara kita yang ke-75 tahun ini, sudah berumur, mari kita berbicara untuk mencerdaskan masyarakat kita. 75 tahun itu sudah waktu yang lama, jangan berkutat lagi dengan hal-hal keterbelakangan. Jangan mudah lagi terpedaya oleh sesuatu yang dibungkus dengan ketidakbenaran. Mari kita kejar negara-negara maju dengan ilmu pengetahuannya, dengan teknologinya, bukan dengan ilmu tipu-tipuan. Negara barat pun maju soal ilmu-ilmu tipuan, seperti sulap. Dan mereka melakukan untuk hiburan. Untuk hiburan, bukan untuk mengelabui orang. Akhirnya orang datang berobat. Akhirnya orang datang menyumbang uang untuk membangun pesantrennya. Orang datang menyumbang uang untuk membangun tempat pengobatannya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya di sini. Seperti biasa, saya minum kopi dulu. Ya, kebetulan ini adalah kopi biasa, jadi kopi saset kapal api. Persis tadi siang kopi saya habis. Minum dulu ya. Wanginya biasa saja. Yang penting ada kopinya. Baik sahabat semua, di Facebook saya dalam komentar ada orang kirim link. Saya membuat postingan seperti ini. Jangan percaya pada apapun yang aku katakan, tapi percayakanlah kepada akal yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Pakai itu dengan baik. Jadi seperti itu sahabat. Lalu ada yang kirim link seperti ini, kita lihat. Judulnya, bawa senjata terberat pernah tertembak dan makan ular. Thumbnailnya, kesaktian sholawat santri-santri Padepokan Unjuk Kebolehan. Nah, di dalam video ini mereka main bola api. Bola api itu hal yang biasa saja memang. Yang suka 22.000, yang tidak suka 245. Yang nonton ini juga live. Jadi sahabat, saya ingat sekali di tahun 90-an, perguruan silat saya juga sering mengadakan main bola api ini untuk hiburan. Jadi biasanya kami lakukan pada 17 Agustusan, ya dalam rangka hari kemerdekaan atau di awal-awal mau menyambut bulan puasa. Cuma di masa itu kita belum tahu internet, jadi tidak ada dokumentasinya ya, ada foto-foto entah kemana. Jadi sahabat, main bola api itu adalah permainan biasa saja, jadi tidak ada nilai mistis. Dia ada tekniknya dan cara-caranya. Bahkan seorang sahabat saya, pemerhati tenaga dalam, penulis buku, dan dia banyak sekali buku karangannya, Pak Ahmad Mashuri namanya. Jadi salah satu buku yang dia buat juga termasuk membahas rahasia sepak bola api ini. Jadi jika nanti sahabat ingin mendapatkan bukunya, ya silakan hubungin beliau. Silakan komentar. Nah, itu sahabat saya itu sampai dia menulis buku ratusan soal ilmu batin, soal tenaga dalam, soal pengobatan, soal trik dan teknik, soal penipuan, bagaimana penipuan atas nama kebatinan. Banyak bukunya. Nah, dengan adanya video ini tadi saya sudah lihat di WA saya juga ada yang kirim. Tentu saya tersenyum saja, dan ketika orang mengirim itu di komentar tentu saya jawab itu permainan biasa saja. Biasa kita juga lakukan dulu.
Jadi kita dulu melakukan juga tidak mengatakan ini mistik, karena saya itu dari dulu tidak suka hal-hal yang hal biasa tapi dibumbui oleh mistik. Sebenarnya jika untuk laku memang perlu begitu, tapi saya tidak. Saya ingin mencerdaskan masyarakat kita semuanya. Baik sahabat, nah ini nama bukunya. Yang menulis bukunya adalah Pak Masruri. Judulnya Rahasia Ilmu Sepak Bola Kanuragan. Jadi yang dibahas dalam buku ini adalah bola api, bola batu, dan bola durian. Sekarang mari kita lihat keterangannya. Disertai informasi tentang bagaimana melatih dan memperoleh ilmu kebal. Jadi jika sahabat ingin memiliki buku tersebut, silakan komentar, nanti bisa langsung menghubungi sahabat saya ini. Dan dari beberapa buku sahabat saya ini, saya ada di dalamnya. Jadi saya ada sebagai sebagai narasumber juga. Nanti coba saja pesan ke beliau. Di sini beliau memberi keterangan rahasia ilmu sepak bola Kanuragan. Kita boleh prihatin karena kesebelasan nasional kita tidak mampu berprestasi di tingkat dunia, tapi kita boleh bangga sebagai bangsa yang paling kaya, memiliki jenis sepak bola, diantaranya sepak bola gajah, sepak bola Kanuragan. Buku ini cetakan pertama pada 1995. Jadi memang kita orang perguruan silat dulu sering memainkan ini. Jadi ini memang permainan biasa saja. Tidak ada embel-embel mistiknya. Mari kita baca pengantar penulisnya ya. Ketika orang mendengar permainan sepak bola api, sepak bola batu, dan sepak bola durian, boleh jadi asumsinya langsung pada kekuatan gaib, tenaga dalam, dan istilah seram lainnya. Oleh sebab itulah, olahraga rakyat tersebut kemudian dikenal dengan sepak bola Kanuragan. Karena pada umumnya yang berani dan bisa memainkan sepak bola tersebut adalah orang-orang yang menggeluti olah Kanuragan. Karena cap yang demikianlah maka sepak bola api, sepak bola batu, maupun sepak bola durian hanya berkembang di kalangan tertentu seperti pesantren-pesantren tradisional yang mengajarkan ilmu Kanuragan atau di lingkungan padepokan-padepokan tenaga dalam. Tapi benarkah sepak bola rakyat tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus? Dan benarkah di dalam memainkannya menggunakan kekuatan supranatural? Inilah yang akan saya bahas dalam buku ini. Jadi, jika sahabat mau tahu apa itu sepak bola api ini, ya pesan bukunya sama sahabat saya ini. Silakan komentar, bisa pesan langsung pada beliau. Karangan beliau itu lebih dari 100. Dan kami akrab sejak 90-an. Bahkan Gus Nur itu bekas murid Pak Masruri juga. Dia datang berserta orang tuanya almarhum Tom Jet ke rumah Pak Masruri. Jadi disitulah Pak Masruri jadi tahu saya, karena banyak almarhum Tom Jet menceritakan bagaimana saya. Bahkan ketika saya menyelamatkannya di Surabaya dulu, dia ceritakan kepada Pak Masruri ini. Jadi demikian sahabat, video saya kali ini singkat karena masyarakat kita ini lebih suka hal-hal klinik atau mistik, sehingga menjadi kesempatan oleh banyak orang yang membuat video-video yang dilabeli dengan mistik, padahal itu video biasa saja. Dan itulah banyak kesempatan bagi orang-orang membuat video-video yang tidak mendidik, video-video mendatangi dukun-dukun santet, sementara itu bukan dukun santet benaran, dan duelnya juga tidak sebagaimana seharusnya dukun santet duel ilmu. Coba sahabat amati, semua duel ilmu di video-video di YouTube yang saya lihat, selalu saja hanya peragakan tenaga dalam seperti itu. Dan endingnya ya hampir-hampir sama. Jadi disinilah kepedulian masyarakat yang sudah cerdas untuk berbicara tentang ini ya. Berbicara agar masyarakat kita jangan bodoh lagi, jangan terbelakang lagi. Negara lain sudah maju membangun ini kita juga masih berbicara hal-hal yang biasa saja, yang dianggap luar biasa karena dikemas seperti kekuatan gaib dan segala macam. Mari sahabat lihat sekarang itu paling banyak channel-channel YouTube yang mendatangi dukun santet, yang duel dengan dukun santet. Padahal yang memulainya cuma satu orang. Kenapa begitu? Karena yang satu orang yang memulainya itu juga dalam waktu singkat subscribernya langsung banyak. Akhirnya yang lain-lain ikut. Dan juga MUI kita tidak peduli sepertinya. Padahal saya sudah berapa kali membuat video membahas ini, seharusnya masyarakat yang paham tentang ini atau MUI melihat ini tentu harus berbicara. Karena
tayang-tayangan yang dikemas dengan agama tapi sebenarnya tidak mendidik. Dan begitu juga soal rahasia ilmu sepak bola kanuragan ini. Jadi sahabat, saya tidak akan membuka rahasianya di sini. Ketika sahabat ingin mengetahuinya ya pesan bukunya kepada sahabat saya itu. Bahkan sahabat saya ini juga bukunya banyak membahas soal santet, membahas soal gendam atau apa dalam bukunya. Silakan. Dan dari awal sahabat saya ini menulis buku dulu tahun 90-an, itu selalu ada edukasi. Selalu ketika sesuatu itu trik-trik keparanormalan dia bahas di salah satu bukunya. Jadi banyak bukunya. Dan trik-trik keparanormalan itu tetap ternyata dibuat oleh paranormal-paranormal sekarang di video-videonya. Jadi sebenarnya video-video sekarang itu paranormal atau ustadz-ustadz yang membuat video seperti kesaktian, itu di kalangan kami adalah trik-trik jadul dulu. Nah, sementara masyarakat awam kan memang tidak tahu. Dan ini tujuan tayangnya untuk masyarakat awam. Dan masyarakat awam anggap itu kebenaran. Sementara saya yang memahami itu, dianggap iri, dianggap tidak ada ilmunya, dianggap macam-macam. Dari tahun berapa ini sahabat saya Pak Mas Ruli ini menyuruh saya untuk menulis buku. Tapi saya memang tidak pandai menulis buku. Jadi saya itu melakukan apa memang yang saya bisa. Walaupun pengetahuan saya banyak, tapi untuk menulis buku itu tidak pandai. Bahkan beliau sarankan, abang tulis saja dulu. Nanti biar saya bantu susunnya katanya kan. Nanti kita cetak. Karena beliau sudah banyak bukunya, beliau menyarankan begitu. Karena menurut beliau banyak hal yang bisa saya buat untuk masyarakat banyak. Pernah suatu ketika saya memang sudah menulis, tiba-tiba komputer saya rusak. Sudah banyak menulis ya, semua tulisan saya hilang sudah. Akhirnya saya malas lagi menulis untuk buku itu. Jadi demikian sahabat. Dan bagi sahabat saya yang memahami ini, mohon sebarkan video-video saya ini agar masyarakat kita cerdas. Mari lihatkan kepedulian kita. Mari kita cerdaskan masyarakat kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Perdukunan sekarang semakin marak, keparanormalan semakin banyak, dan banyak dari yang tidak benar, yang tipu-tipu. Sebab berapa banyak pengaduan kepada saya tentang keparanormalan, bahkan karena dia mengirim nama-nama orang serta kontaknya, saya tidak mau menjadikan video. Saya tidak mau menyebarkan nomor-nomor orang. Jadi dia ketipu sampai puluhan juta ada itu, nanti saya simpan dulu. Mungkin suatu saat akan saya buat siapa saja yang pemilik YouTube yang dia sebagai seorang paranormal atau sebagai ustadz yang dia telah menipu orang, pengaduannya banyak di saya. Ya itu nanti saya simpan dulu. Tetap saya simpan. Ada yang dari berobat dari Medan karena tertarik oleh channel yang mengobatin orang, yang dia memperagakan kesaktian juga. Orang diiris pakai silet, akhirnya dari Medan di masa sulit ini dia terbang dengan pesawat berharap untuk sembuh. Kesembuhan tidak ada. Dia hanya terpesona karena tayang video itu saja. Akhirnya dia pergi terbang ke sana. Nah, coba bayangkan, sahabat tidak kasihan melihat kejadian-kejadian seperti ini. Mereka orang membuat video itu memang tujuannya untuk bagaimana supaya orang itu terpesona, dan orang yang sudah sakit lama akhirnya tidak sabar pengen sembuh dan dia merasa orang itu sakti, dia datang ke sana. Sahabat tidak kasihan. Kalau yang sudah terbodohi ya biarkan saja. Kita doakan agar hatinya juga, kecerdasannya juga kembali utuh ketika dia menonton video saya. Tapi bagi yang bodohnya sudah keterlaluan karena dia sudah betul-betul mempercayai video-video orang-orang itu, ya kita biarkan saja. Tidak perlu kita layani. Kalau kemarin-kemarin itu terlalu banyak saya melayani komentar dari orang-orang yang telah mendukung video-video seperti itu, padahal dia sendiri sebenarnya terbodohnya oleh video itu. Tapi saat ini saya akan fokus saja membalas komen yang baik. Mari bagi-bagikan video saya ini. Mari kita tetap berbicara, kalau tidak bangsa kita mau dibawa kemana? Masih berkutat dengan perdukunan-perdukunan, itu pun tipu-tipuan. Masih berkutat dengan ilmu-ilmu supranatural, tapi itu tipu-tipuan. Masih berkutat dengan kegaiban, tapi itu tipu-tipuan. Itu trik-trik sulap semua. Kami dulu guru-guru mengajarkan kalau punya kemampuan tidak perlu orang tahu. Kemampuan yang aneh-aneh misal. Dalam rangka ulang tahun negara kita yang ke-75 tahun ini, sudah berumur, mari kita berbicara untuk mencerdaskan masyarakat kita. 75 tahun,
Itu sudah waktu yang lama. Jangan berkutat lagi dengan hal-hal keterbelakangan. Jangan mudah lagi terpedaya oleh sesuatu yang dibungkus dengan ketidakbenaran. Mari kita kejar negara-negara maju dengan ilmu pengetahuannya, dengan teknologinya. Bukan dengan ilmu tipu-tipuan. Negara barat pun maju soal ilmu-ilmu tipuan. Seperti sulap. Dan mereka melakukan untuk hiburan. Untuk hiburan, bukan untuk mengelabui orang. Akhirnya orang datang berobat. Akhirnya orang datang menyumbang uang untuk membangun pesantrennya. Orang datang menyumbang uang untuk membangun tempat pengobatannya. Bagaimana jika sahabat sendiri terkena hal demikian? Saya dari WhatsApp itu yang mengadu kepada saya itu puluhan juta, beberapa banyak orang dia kena. Dia katakan munafik ketika orang tidak tertarik dengan uang sedikit, akhirnya uangnya kembali banyak. Tapi itu saya katakan karena memang orang yang ingin untung banyak itu dia menjadi bodoh karena yang dipikirkan untung banyaknya. Dan cara-cara penipuan memang seperti itu. Kejahatan-kejahatan di jalanan seperti itu. Yang katanya kejahatan hipnotis di jalanan. Kejahatan hipnotis di jalanan itu bukan murni hipnotis. Tapi karena memang orang itu kena tipu. Karena diiming-imingi untung besar. Nah cuma ketika orang itu sudah tahu dia tertipu, dia melapor ke polisi, dia katakan dia kena hipnotis. Karena dia malu betul terang. Pada umumnya seperti itu. Oke, baik sahabat semua. Terima kasih telah menonton video saya ini. Mohon dibagikan jika sahabat peduli dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan mari kita semua sukses. Kita semua jaya. Indonesia kita ini maju. Mari. Selamat ulang tahun ke-75 bagi negara kita tercinta. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.